Cuman masalahnya kan lam yazuq lam yadri, siapa yang tak merasakan dia tak tahu. Nah, ini yang ngomong ni udah merasakan, dia sudah merasakan manisnya ibadah, manisnya ketaatan. Dulu saya sampaikan, Imam Ahmad bin Hanbal satu malam salat sunnahnya 200 rakaat. Orang bingung, kok banyak? Jangan bingung, dia sudah manis dalam ibadah. 200 tak terasa. Dia 200 tak terasa, nyaman bagi dia. Kita 20 tarawih, maju mundur lah. الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Selanjutnya, tambahan dari pembahasan kitab ini, wala syakka anna dzakira lillahi ala nahji sufi. Maka tidak diragukan, ya, dan tidak diragukan sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara sufi. Nah, ini cara sufi yang kita pakai ini, bukan zikir umum. Kalau zikir umum, ya banyak orang bisa mengamalkan dari buku dan sebagainya, boleh saja, ada masalah. Tetapi zikir sufi ini ada kafiyahnya. Mengapa? Karena ada guru yang mengijazahkannya, ada guru yang menanamkan kalimat ini ke dada murid yang akan mengamalkan. Kama dallat alaihi tajarubul amaliyatus sahihah, sebagaimana yang dituntun atau ditunjuk cara ujian latihan amaliyah yang benar. Ya, amaliyah yang benar yang telah ditunjuk, bagaimana cara berzikirnya, mulai dari kalimat la ilaha illallah, ditarik dari bawah pusat sampai ke otak, kemudian ke sebelah kanan menafikan illallah, mengisbatkan di dalam hati hanya Allah yang berhak kita sembah, hanya Allah yang berhak kita maksud, hanya Allah tempat sandaran, hanya Allah yang digandrungi, hanya Allah yang disenangi, hanya Allah yang dicintai. Begitu kata ulama. Ya. Nah, dengan cara seperti itu dan kontinu istiqamah dengan adab-adab, insya-Allah apa yang terjadi, yadhuqu min halawatil ibadati wat ta'at. Nah, insya-Allah dia akan bisa merasakan, ya, merasakan manisnya ibadah dan manisnya ketaatan. Jadi jangan heran kenapa orang ibadah itu kuat. Nah, bisa banyak salatnya, bisa banyak zikirnya, bisa banyak sedekahnya, karena telah mengalami kemanisan ibadah. Ibadah ni Bapak Ibu, kalau sudah manis, sudah enak, tak berhenti tu. Ya, baca Al-Quran juga begitu. Asyik ya baca Al-Quran. Kenapa? Karena zikir ini memunculkan iman, menguatkan iman. Jadi kalau iman sudah sempurna, semua ibadah itu manis, enak.
Bahkan lebih enak dari makan nasi itulah. Cuman masalahnya kan lam yazuq lam yadri, siapa yang tak merasakan dia tak tahu. Ini yang ngomong ni udah merasakan, dia sudah merasakan manisnya ibadah, manisnya ketaatan. Dulu saya sampaikan, Imam Ahmad bin Hanbal satu malam salat sunnahnya 200 rakaat. Orang bingung, kok banyak? Jangan bingung, dia sudah manis dalam ibadah. 200 tak terasa. Dia 200 tak terasa, nyaman bagi dia. Kita 20 tarawih, maju mundur dah. Mulai nanya, masjid tu berapa? 8 ya lah, ayat. Sana berapa? 20, 23. Aku ni kebetulan ada perlu ambil 8 setelah itu ada urusan. Macam-macam alasan. Ya kan? Kenapa? Kita belum manis ibadah, ngaku je lah. Jangan komentar ikut Nabi. Bilang ikut Nabi. Silakan mau 8, 20 tak masalah. Tapi ingat, kenapa ibadah masih berat bagi kita? Kerana kemanisan ibadah belum kita rasakan. Kemanisan ibadah itu adalah kemanisan iman. Manisnya iman, enak ibadah. Nah ini ada hadis dari Nabi SAW. Ya, apa kata Nabi? Nah, Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 macam kata Nabi. Ya, siapa yang ada padanya, dia akan merasakan kemanisan iman. Kalau kemanisan iman, manis ibadah, enak ibadah. Apa itu? Nah, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang terjadi pada dirinya, Allah dan Rasulnya lebih dia senangi dari yang lain. Ini tujuan zikir itu bang. Akhir zikir ini akan mengantarkan Allah dan Rasul lebih kita senangi dari yang lain. Kalau ini udah kita dapatkan, Masya Allah, enaknya ibadah. Makanya nanti akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ilahi anta maksudi. Pertama, tujukan ibadah hanya semata-mata untuk Allah. Yang kedua, wa ridhaka matlub. Keredaanmu ya Allah kami cari. Yang ketiga dapat ni. Atini mahabbataka. Beri aku rasa senang kepadamu ya Allah. Kalau kita sudah senang Allah sebagai Tuhan kita, aduh, semua ibadah tak lagi berat. Yang bakhil jadi dermawan. Nah, itu dia. Yang bakhil jadi dermawan. Yang berat jadi ringan ibadah. Tak lagi beban. Nah, ini sudah diungkapkan hasil ni. Hasil-hasil daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan kita ragu ni amalan ini. Amal ini untuk memunculkan, meningkatkan iman. Kalau iman sudah sempurna, insya-Allah ya, tak ada lagi yang berat. Tak ada lagi yang berat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma la yadhuquhu al-mu'minu al-'adil alladhi yaghfulu 'anillahi fil aghlabil awqati. Ya. Yang tidak akan bisa dirasakan orang mukmin yang kebiasaannya lalai kepada Allah lebih banyak dari waktu-waktunya. Jadi orang mukmin yang banyak lalai kepada Allah, dia tak akan merasakan kemanisan iman itu. Artinya apa? Ingat Allah cuma waktu salatnya. Ayo. Ingat Allah hanya waktu salat, lepas salat lupa. Jadi zikir yang sebenarnya itu kalau sudah jadi, sudah mantap, dia akan muncul sendiri. Dalam masjid ingat Allah, luar masjid lagi pakai motor ingat Allah, naik mobil ingat Allah. Ini zikir tu, zikir khafi tu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lalu dia ingat kepada Allah berdiri, duduk, berbaring. Artinya apa? Apapun kegiatan dia tak bisa lagi lupa dengan Allah. Itu hakikat zikir. Ya, zikir daim nama itu. Ya, zikir yang senantiasa, tak lagi putus dah. Itu tujuannya.
Kalau udah begini para jamaah sekalian, aduh, apapun yang terjadi kita tak lepas dengan Allah lagi dah. Mau dicabut roh kita lagi di jalan, lagi di rumah, lagi di laut, di mana saja, tak lagi kita takut sudah. Ya Allah, dah pasrah dengan Allah. Nah, itu tujuannya zikir ini, supaya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-dzakir yatadabbaruna fil ma'anil Qur'anil Karim. Ini dia. Ya, sesungguhnya orang yang berzikir itu akan bisa tadabbur, ya, memikirkan makna daripada Al-Qur'anul Karim. Masya-Allah. Ini namanya ilmu laduni. Begitu dibaca keluar maknanya. Ingat, tak dapat dalam tafsir, tak. Ya, makanya para wali Allah itu kaya dengan ilmu. Orang ahli tafsir terbatas dengan tafsir, tapi para wali Allah baca Al-Quran, keluar Al-Quran makna-maknanya. Membacanya enak, tambah lagi ilmu pun datang. Ingat, cara membacanya itu udah nyaman dah. Artinya tidak bosan, lapar gitu. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini Utsman ini sahabat Nabi SAW, sahabat utama, menantu Rasulullah. Idza tammal iman la syab'an min kalamillah. Jika iman telah sempurna, dia tak akan kenyang daripada membaca kalam Allah. Pernah tak bosan makan nasi? Begitulah dia. Siapa yang bosan makan nasi, tak lama gitu. Ya, doktor pun pusing dah, tak mau makan ni dah, angkat tangan lah saya. Percuma obat dikasih, tapi tak mau makan lagi dah. Tinggal doa saja. Ya kan? Nah, jadi kalau kita masih semangat makan nasi itu, pas waktunya makan, belum lagi ngemil dan sebagainya. Begitulah dia. Orang yang imannya sempurna terhadap Al-Quran seperti itulah. Ya, seperti itu. Jadi jangan salahkan kenapa orang kuat baca Al-Quran, kenapa lemah, itu masalah iman. Bahkan bisa tadabbur makna Al-Quran. Ya, kemarin saya sampaikan. Hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan salat wusta, salat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin. Berdiri kepada Allah dalam keadaan khusyuk. Qanitin diartikan khusyuk. Bisa juga diartikan qunut. Imam Syafi'i memandang salat wusta ini salat subuh. Ini terjemahan syariat. Karena Imam Syafi'i tak mendapatkan hadis tentang salat wusta. Maka kalau begitu timbullah ijtihad, berfatwa. Sahabat pun ada berfatwa. Ditanya, apa tu salat wusta, salat pertengahan? Sahabat bilang, Abdullah bin Mas'ud, salat wusta, salat subuh. Imam Syafi'i, salat wusta, salat subuh. Kerana ada kalimat qanitin. Qanitin qunut. Berarti salat subuh. Tapi ulama lain macam-macam. Ada yang menafsirkan isya, macam-macam. Tetapi begitu ulama telah mendapatkan hadis Nabi SAW. Kerana zaman Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ada hadis-hadis yang belum sampai kepada beliau. Ada hadis bersama. Termasuklah hadis salat wusta ini. Kapan tu? Waktu perang Khandaq. Nah, waktu perang Khandaq, ya, terbenam matahari, Umar pun datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang kafir itu telah melalaikan aku dari salat asar. Kata Umar, orang kafir itu telah melalaikan aku dari salat asar sehingga terbenam matahari dalam peperangan itu. Apa kata Nabi? Ya, mereka telah menghalangi kita dari salat wusta.
Nabi langsung sebut tu salat wusta. Kata Nabi, aku pun juga belum, kata Rasulullah. Sama berarti. Nabi pun belum. Maka timbullah hukum wajib diqada salat walaupun sudah lewat waktu. Asar belum salat, qada waktu maghrib. Maghrib belum salat, qada waktu isya. Jadi lewat waktu wajib qada. Inilah pendapat ulama bahawa qada itu wajib. Ya, walaupun lewat waktunya. Jadi semenjak menemukan hadis ini, ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya salat wusta itu salat asar, tak lagi salat subuh, tak ikut Imam Syafi'i lagi. Apa sebab? Imam Syafi'i pun pernah berkata, kalau kau menemukan perkataanku yang bertentangan dengan perkataan ucapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil hadis Nabi, tinggalkan perkataanku, kata Imam Syafi'i. Kan betul. Karena ada hadis-hadis yang tak sampai kepada Imam Syafi'i. Maka disepakatilah oleh ahli syariat bahwasanya salat wusta salat asar. Dan memang salat asar, coba kita lihat awal siang, ini salat subuh. Salat subuh ni terbit fajar tuah, makin lama makin terang hari. Awal siang, kemudian zuhur di atas. Zuhur di atas tu. Pas matahari di atas, terang betul. Kemudian maghrib, ghurubis syamsi, terbenam matahari. Awal malam. Isya, teja merah hilang, muncul bintang-bintang, hari semakin gelap. Asar di mana? Asar tu antara siang dengan malam. Maka benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir syariat. Nah, coba buka kitab Sirrul Asrar. Syekh Abdul Qadir menyatakan salat wusta itu salat hati. La salata illa bihuduri qalbi. Tidak ada salat, kata dia, kecuali hadirnya hati kepada Allah. Oh, di mana hati? Ini hati. Tengah-tengah tubuh, kaki, kepala, hati di sini. Sebenarnya yang Allah tuntut, jagalah salat 5 waktu dan salat hatimu hadir bersama Allah. Itu maksudnya. Kenapa bisa muncul ini? Itu ilmu laduni Allah bukakan di hati para wali Allah. Nah, kita sibuk memelihara salat waktu, tapi mereka sibuk salat hati. Berarti wusta itulah salat hati. Yang kita sibuk jaga waktu, tapi maaf, hati kita melenceng. Nah, itu kata beliau kemarin, salat tak menghadap kiblat, makmum wajib negurkan subhanallah, ya kan? Betul kan? Bisa dibetulkan makmum kalau tubuh melenceng dari kiblat. Cuma dia tanya, bagaimana kalau hatimu melenceng dari Allah? Siapa yang menegur? Ayo. Kan betul kata beliau. Kalau hatimu melenceng dari Allah, yang menegur Allah sendiri. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim. Kalimat lalai di sini menurut ahli tasawuf, lalai dari Allah dalam salat. Ingat anak, ingat utang, ingat kawan, ingat pekerjaan, semuanya ingat. Ayo. Betul ke tak betul? Ngakulah. Memang begitu asal kita orang awam ni. Ya, inilah tujuan tariqah ini. Tujuan tariqah ini arahnya ke sana. Kalau sudah jadi zikir ini, aduh Masya Allah, baca Al-Quran itu keluar makna-maknanya. Maknanya dalam. Makanya orang syariat memahami secara hukum tafsirnya, tapi orang hakikat memahami secara batiniyah, hakikat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Coba alif lam mim. Ahli tafsir bilang apa? Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradi. Seluruh ahli tafsir mengatakan Allah lah yang lebih tahu maksudnya.
Tapi ahli hakikat, saya baca Insanul Kamil, Masya Allah, alif itu diuraikannya, lam itu diuraikannya. Kenapa dia tahu? Ilmu laduni, langsung diberi Allah. Termasuklah Yasin. Yasin itu apa? Yasir, hai rahasia. Siapa tu? Nabi Muhammad SAW. Maka Yasin sebutan nama Nabi, karena panggilannya Yasir, wahai yang rahasia. Karena Nabi mengandung rahasia Allah Subhanahu. Oh, itu ditafsirkan sama ulama tasawuf, semuanya 30 juz tu secara tasawuf. Ada tafsir versi tasawuf tu. Maka maknanya dalam. Ya, maknanya dalam. Kemudian apa lagi? Wa sunnatis syarifah ma ditadabbaru dan ghairuhu. Termasuk juga sunnah-sunnah Nabi, hadis pun ada yang maknanya dalam. Yang ini tidak bisa dipikirkan orang-orang selain mereka ini. Masya Allah. Jadi jangan heran kalau ada Al-Quran dipahami secara dalam oleh ilmu tasawuf. Itulah ilmu hakiki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Yazid, kalian belajar dari benda mati. Betul, buku ni benda mati. Sedangkan kami belajar minal hayyil ladzi la yamut, dari yang maha hidup tak pernah mati. Siapa? Itulah dia baca Al-Quran keluar, langsung Allah ajarkan ilmu laduni. Ini berkahnya. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Ini sedikit tambahan jemaah sekalian ya, mengenai ini bahwasanya hasil dari zikir itu insyaallah akan menambah kemanisan ibadah. Itu yang penting. Saya berharap untuk jemaah. Jadi kalau kita tak bosan ibadah, benih sudah dapat tu. Ya, kalau masih terasa beban, belum, lawan, zikirkan terus, kontinukan, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mendapatkan hikmah-hikmah daripada membaca Al-Quranul Karim. Sekiranya cukup, ada pertanyaan jamaah silakan. Menghilangkan lintasan. Lintasan. Jadi kadang-kadang kita itu yang sunyi melintas. Harta melintas, wanita melintas, yang lain melintas. Jadi selalu melintas, macam dia pun melintas. Waktu sholat ke atau di luar sholat itu juga begitu. Bagaimana untuk menghilangkan lintasan itu? Siapa yang kualitas imannya sudah baik, itu gangguan-gangguan akan hilang dengan sendiri. Ada metode salat khusyuk. Dulu siapa nama tu? Abu Sangkan, siapa? Abu Sangkan. Abu Sangkan ke Abu Sangkar? Abu Sangkar. Dia mengajarkan metode salat khusyuk. Mandang tempat sujud, kata dia. Jangan bergerak, kata dia. Rohmu ingat, kata dia, bahawa roh kita ni dalam genggaman Allah. Khusyuknya jamaah yang ikut waktu itulah khusyuk. Pandai dia buat suasana tu hingga kita fokus kepada Allah. Tapi hari itu saja, lepas hari itu hilang lagi. SQ juga begitu, Ginanjar tu, SQ tu. Dia buat terapi rohani. Ruangan dipakai sound system, irama-irama yang mengharukan sambil menceritakan tentang Allah. Orang pun terhanyut. Hari itu orang khusyuk menangis, tapi besok hilang lagi. Jadi tidak ada sebenarnya Pak, yang sifat sementara itu kena suasana yang mengharukan. Setelah itu tak ada lagi. Tapi kalau zikir ini, kalau sudah hidup, dia tidak pakai masa lagi, teruslah begitu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena resep dari Allah begitu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati akan tenang kepada Allah. Itu kapan saja, kalau sudah betul zikirnya. Maka zikirnya tadi itu harus meningkat, masang meningkat. Pertama, kita ni nafsul ammarah. Terus riyadhah zikir, puasa sunnah sebagainya, naik lagi dari nafsul lawwamah. Ada kemungkinan kita buat salah tapi kita menyesal.
Udah bagus tuh. Dari nafsul lawamah inilah kontinukan lagi riyadhah, latihan zikir terus diperbanyak, akan naik menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah inilah ketenangan hati bersama Allah. Lintasan-lintasan lain tak masuk lagi. Makanya hidup perlu latihan. Kau tak latihan tak bisa mah. Mana orang salat khusyuk? Bohong, tak ada. Kalau ada orang mengatakan salat khusyuk, salat langsung khusyuk, pembohonglah dia. Kenapa? Udah kita jalani, Pak. Udah kita jalani. Abdul Qadir Jailani mengatakan, orang salat tu pertama punya penyakit. Ya, ikhlas nak kau salat? Kata Abdul Qadir Jailani, la ya'riful ikhlas illa al-mura'i. Tidak akan mengetahui ikhlas dalam ibadah kecuali dulunya dia riak. Riak dulu baru ikhlas. Mau langsung ikhlas tidak ada. Bohong. Berarti semua ibadah melalui penyakit. Ini kita ngomong fakta saja udah. Makanya jangan sombong nak ngomong, percuma salat kau tak ikhlas. Bohong dia. Kalau ikhlas dia tak akan ngomong begitu. Kenapa? Udah dilalui dah. Dulu aku pun riak juga. Ya, kira-kira pernah tak terlintas di hati? Tatkala orang mengetahui kita ibadah, hati kita senang. Pernah tak rasa-rasa itu? Itulah riya. Orang mandang senang masa hati kita. Maka dulu saya sampaikan ni, tak apa-apa mula-mula. Saya janji dengan guru datang ke rumah mau ngambil kitab. Saya lagi salat duha. Assalamualaikum. Guru pun masuk. Rumah suruh masuk. Saya lagi salat, duduklah di ruang tamu. Saya tu salat di tengah rumah pula. Ya. Nah, jadi begitu ada guru tu, tak sembarangan lah kita salat. Betul tak? Tak sembarang kita salat, rukuknya lama. Itu dah. Sujudnya lama. Selesai salat, duduklah dengan dia, ngomong-ngomong punya bukunya saya. Dia bilang apa? Kata bilang, kalaulah aku ini memandang kau salat, kata dia, itu terbatas aku memandang fisikmu, kata dia. Betapa bagusnya ibadah kau tadi itu, kata dia. Tapi aku tak bisa memandang hatimu. Tapi Allah tembus memandang hatimu langsung. Sebenarnya yang lebih layak untuk kau perbaiki ibadahmu di hadapan Tuhan. Tuhan lebih memandang hati, sedangkan kita makhluk hanya memandang fisik saja. Jadi yang salat-salatnya boleh dipoles-poles, boleh, tidak masalah. Tapi Allah tak bisa kita bohongi. Jadi dengan perkataan guru tu dapat pelajaran saya, termenung saya mikir ni, ya Allah. Dapat pelajaran langsung. Itulah riya. Ada orang alim datang, lo kita betulkan ibadah. Tapi kalau ada anak, kalau anak lewat, tak ada masalah. Tapi orang alim, mari kita betulkan. Mana lebih afdal, mandang orang alim ke Allah? Sini adalah pelajaran, Pak. Zikir ni membuka, langsung ketahuan penyakit-penyakit tu. Zikir ni, sambil kita zikir, terbuka penyakit tu, mandang kita. Maka inilah kata Nabi bilang, termasuk Allah berkehendak baik kepada seorang hamba, Allah beri dia bisa memandang aib dirinya sendiri. Itu tasawuf.
Tidak mengoreksi orang. Berzikir ni langsung terbuka aib kita ni. Nampak, oh ini salah, ini salah. Terus penyakit-penyakit dapat diketahui. Nah, kalau kita tak belajar ilmu ini Pak, Allah, banyak penyakit kita ni. Macam mana kita nak menghadap Allah dengan ibadah penuh dengan penyakit seperti ini? Ya, wa na'udzubillah. Pelan-pelan lah insya-Allah, mudah-mudahan kita keluar dari semua penyakit ini. InsyaAllah.